Shalom, bertemu kembali dengan saya di dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 bersama saya Nani Mariati STH. Materi kita hari ini dari bab 10 dengan judul Membangun Solidaritas Sosial, belajar dari ajaran Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kami hikmat supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki solidaritas bagi sesama manusia untuk menolong yang kesusahan dan memberikan berkat damai sejahtera bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam materi, Ibu akan memberikan penjelasan IPK dan tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Discover Learning, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif dalam membangun solidaritas sosial, mewujudkan sikap solidaritas melalui ajaran Yesus, menulis refleksi tentang mewujudkan iman Kristen dalam bentuk karya nyata bagi sesama, dan membuat slogan dalam rangka mempromosikan solidaritas bagi sesama. Baiklah, kita akan masuk di dalam materi kita. Solidaritas Yesus pada sesama dapat kita lihat dalam beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, kehadirannya di dunia untuk merasakan semua yang dirasakan oleh manusia merupakan bentuk solidaritas yang tak terbantahkan. Yesus lahir dalam kemiskinan. Ia hidup di dalam keprihatinan, melakukan segala perkara untuk manusia tanpa kecuali. Ia pun menderita dan bahkan sampai mati secara hina di kayu salib. Yang kedua, Yesus mewujudkan solidaritas kepada manusia berdasarkan cinta kasih yang tulus, yang ikhlas kepada manusia. Yang ketiga, ia mewujudkan solidaritas sosial dalam penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Dan yang keempat, Yesus mewujudkan solidaritas bagi manusia demi menyelamatkan manusia. Solidaritas Yesus. Sikap Yesus dalam mewujudkan solidaritas terhadap sesama yang menderita nampak jelas dalam khotbahnya di bukit melalui ucapan bahagianya. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Sikap Yesus dalam mewujudkan solidaritas lebih nyata dalam Injil Lukas, yang dikenal sebagai Injil yang banyak berbicara tentang keberpihakan pada orang miskin. Solidaritas dalam konsep Alkitab sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus adalah suatu perasaan kebersamaan dan dengan orang lain. Merasa menjadi bagian dari mereka dan sebaliknya mereka adalah bagian dari kita. Bahwa kita tidak sendirian tetapi kita ada untuk bersama orang lain. Solidaritas bukan hanya bersifat materi semata-mata, namun membutuhkan keberpihakan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Jadi, solidaritas dalam pemahaman iman Kristen adalah sikap yang mencakup jasmani maupun rohani di dalam diri manusia. Ada orang yang khawatir jika mereka menunjukkan solidaritas mereka, maka hidup mereka akan terancam. Jika akan berpihak kepada seseorang yang melakukan kebenaran, mereka khawatir terancam. Oleh karena itu mereka melakukannya secara tersembunyi. Tetapi Yesus mengajarkan
tentang solidaritas yang sungguh luar biasa, tentang cinta kasih kepada sesama. Di sini kita akan melihat bagaimana Yesus merobohkan jembatan eksklusivisme. Yang pertama, Yesus merobohkan tembok antara orang kaya dan orang miskin. Yesus datang dan merobohkan tembok eksklusivisme dari orang-orang yang bersikap eksklusif, yang merasa lebih baik dari orang lain. Ia meruntuhkan tembok antara orang kaya dan orang miskin. Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Pernyataan Yesus mengenai tibanya tahun rahmat Tuhan adalah undangan bagi semua orang untuk menjadi saudara dan saudari bagi sesama. Dengan begitu tidak ada lagi kesenjangan antara miskin dan kaya, serta tidak terdapat eksploitasi terhadap sesama. Yang kedua, Yesus mengubah cara hidup lama menjadi hidup yang baru, yaitu kasih. Kasih ini dibuktikan terhadap sesama melalui tindakan nyata. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan Allah." Yesus datang dan memperkenalkan sebuah cara baru dalam kehidupan, yaitu kasih. Dalam kaitannya dengan solidaritas, bagi Yesus, solidaritas adalah tindakan nyata dan bukan hanya kata-kata. Jadi jika seseorang mengatakan dia mencintai saudaranya, keluarganya, sesamanya, maka hal itu harus dibuktikan melalui perbuatan. Yesus mengajarkan tentang kasih. Ia melakukan tindakan, ia mengajarkan tentang kerendahan hati dan ia melakukannya, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Ia mengajarkan untuk tolong menolong sesama. Ia memberi makan 5.000 orang. Ia mengajarkan tentang peduli kepada sesama. Ia mendengarkan murid-muridnya. Ia menyembuhkan orang yang sakit dan ia membangkitkan orang mati. Ia juga menunjukkan belas kasihan bagi manusia. Kalian boleh lihat di dalam Lukas pasal 7 ayat 22. Syarat apa agar kita bisa mewujudkan solidaritas kita? Yang pertama, dilakukan berdasarkan kesadaran dan ketulusan hati, bukan karena kepura-puraan, bukan karena kemunafikan, tapi berdasarkan ketulusan hati. Yang kedua, dilakukan berdasarkan pengasihan dan sikap menghargai sesama sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Saling menghargai. Kalau kita ingin dihargai orang lain, bagaimana kita juga harus bisa menghargai orang lain. Apa yang kita lakukan kepada orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang ketiga, dilakukan sebagai wujud iman. Dari semua penjelasan ibu ini, ibu berharap kalian boleh memiliki solidaritas bagi sesama manusia. Selanjutnya, ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran. Silahkan bacalah Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Siapakah dari antara orang-orang tersebut yang menunjukkan solidaritas? 2. Apakah penilaianmu terhadap sikap imam atau pendeta dalam kisah ini? Setujukah kamu dengan sikap iman tersebut? 3. Apakah pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui cerita atau perumpamaan ini? Kemudian soal yang berikutnya, tuliskan refleksi mengenai mewujudkan iman dalam bentuk karya nyata bagi sesama. Dan buatlah slogan yang bertemakan solidaritas terhadap sesama. Ibu akan memberikan contoh slogannya ya. Nih, ada contoh slogan yang bisa kalian buat. Di sini ada gambar orang berpegangan tangan, kulit hitam dan kulit putih. Jadi di situ dikatakan mari mewujudkan iman dalam aksi menolong sesama. Kalian boleh
membuat gambar-gambar lain dan juga ada kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengajak, sebuah slogan bagaimana tentang mewujudkan iman dan sebagainya. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan pembelajaran kami hari ini. Kami yakin percaya siswa-siswi yang telah mendengarkan pembelajaran ini diberikan hati yang tulus, yang ikhlas, supaya kami bisa melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada kami, agar kami bisa menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain, memiliki jiwa sosial yang tinggi, sikap solidaritas yang tinggi terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mampu melakukan semuanya menjadi karya nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.